menjadi masalah keluarga yang sulit untuk diselesaikan. Kasus anak hilang karena ngambek sama orang tuanya, terjadilah kekerasan seksual. Bahaya sekali. Kemudian yang kedua soal pinjol, meruntuhkan ketahanan keluarga. Halo sahabat semua Pandawaker di mana saja berada, saya hadir lagi kembali di sini, tentu saja masih dengan materinya, informasi, pengetahuannya, dan kasus-kasus yang terjadi dalam suatu keluarga, sehingga diperlukanlah yang namanya ketahanan keluarga atau ketangguhan keluarga. Kita ikuti lagi dengan tamu kita yang sudah hadir di sini adalah Ibu Vivi. Bagaimana kasus-kasus keluarga sehingga menjadi suatu permasalahan, perceraian, anak terlantar, bunuh diri, dan sebagainya. Kita ikuti bersama. Bagaimana Bu, kita ikuti bersama? Ya. Apa informasi yang luar bisa biasa, disampaikan? kasus keluarga itu luar biasa. Ya. Mulai tadi ya, yang Ibu katakan, mulai dari yang kecil ya, hal-hal masalah pertengkaran mungkin, dan lain sebagainya, sampai ke luar ya, yang memang melibatkan pihak lain yang akhirnya menjadi masalah keluarga yang sulit untuk diselesaikan. Contohnya misalnya ada dua hal. Yang pertama ini yang lagi banyak sekarang ini kasus anak hilang. Kasus anak hilang, nanti udah di-share, kan sekarang tuh kita share langsung, bukannya lapor ke polisi, share dulu anaknya hilang, tolong hubungi kami orang tuanya. Habis itu seminggu kemudian anak kami sudah ketemu, alhamdulillah. Yang saya belum telisik satu-satu itu, ini hilangnya kemana, ngapain aja selama seminggu. Tapi rata dari pengalaman saya itu ngambek rata-rata karena ngambek sama orang tuanya, pundung ya. Nah, pergi ke rumah bibinya atau temannya atau siapa. Nah, masalahnya ketika memang dia pergi ke tempat yang aman nggak apa-apa. Tapi kalau dia pergi ke tempat yang tidak aman, seperti kasus anak SD di Bandung, ngambek sama orang tuanya, pergi ke tempat teman online-nya, teman yang dia kenal di media sosial, karena masih usia SD, dia belum pengalaman, belum ngerti orang itu ada yang jahat, ada yang baik. Kebetulan temennya itu memang niatnya jahat. Akhirnya dia pergi ke Bandung, kemudian diajak sama temennya, ini anak perempuan, temennya laki-laki. Ternyata pas ketemu sudah besar, ada orang dewasa, usia 20-an tahun. Dan akhirnya terjadilah kekerasan seksual. Kekerasan seksualnya itu bukan hanya anak ini dengan orang ini, anak ini kemudian dikasih obat, narkoba juga nih Bu. Terus nggak, dalam keadaan tidak sadar, dia panggil teman-temannya dan semua melakukan kekerasan seksual pada anak ini. Itu yang pertama, bahaya sekali. Jangan sembarangan berteman di media sosial ya. Betul, itu kemudian yang kedua soal pinjol. Itu yang pinjol sekarang ini luar banyak biasa. Kasus-kasusnya gitu. Ini benar-benar meruntuhkan ketahanan keluarga. Karena apa? Karena orang yang sudah pinjol terlibat hutang, satu identitasnya terbuka, ya malu kan dia kepada semua orang. Kemudian hutangnya juga tambah banyak, tidak terselesaikan. Akhirnya ada yang jual rumah, ada yang jual mobil, ada yang anaknya pergi karena malu. Ini ibunya nih, misalnya yang pinjolnya, yang kasus kemarin tuh ibunya yang pinjol. Kemudian anaknya malu, dia pergi meninggalkan keluarganya karena anaknya memang sudah besar, kemudian akhirnya bercerai. Jadi memang ini luar biasa kasus pinjol ini. Jadi ketahanan keluarga itu memang diperlukan, sehingga akan mewujudkan suatu harmonisasi keluarga. Jadi dalam harmonisasi keluarga itu akan suatu terjadi antara ayah dan ibu sebagai mitra dalam pengasuhan ya. Kalau ada masalah mereka bisa berebut, diselesaikan bersama. Ya, kalau ini jadinya kayaknya seolah-olah dari media sosial, dari online ada pinjol, ada atau hal-hal lain itu curhatnya ke online. Sekarang kita sering sekali baca atau lihat di medsos gitu ya, orang curhat. Betul, dalam hati curhat kok di online, ya kan? Kalau terus nanti ada orang yang bisa melihat dia mantau, ternyata sedang curhat, itu kan rapuh dan menjadi titik untuk bisa menghancurkan ketahanan keluarga. Masuk di dalam kelemahannya gitu ya. Jadi betul-betul ini harus diperhatikan ya untuk keluarga yang menciptakan harmonisasi. Jadi sahabat,
Pandawaker jangan lupa, di dalam suatu keluarga perlu ada suatu ketahanan keluarga, ketangguhan keluarga untuk bisa menciptakan menuju Indonesia Emas 2045 sehingga akan mempunyai anak-anak yang berprestasi, yang berkualitas dan siap menjadi sumber daya manusia yang unggul. Kita kembali lagi dan jangan lupa like, share, dan komen dan juga subscribe.